Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa, pemimpin kita semua? Malam ini coba kita kupas lagi tentang teroris. Kalau menurut saya pribadi melihat apa yang terjadi, ya turut berduka cita lah atas meninggalnya salah satu kepala bin Kabinda, tidak salah ya, kepala bin daerah Papua ya. Kok bisa seorang jenderal bintang 1 meninggal, kena kepalanya lagi, aduh. Nah ini KKB ini yang perlu dibumi hanguskan, jangan disimpan satu orang pun, habiskan. Sebenarnya sih gampang, mudah. Kalau pemerintah khususnya dari TNI Polri memang ingin berantas para teroris, itu mudah dan sangat mudah. Dalam arti kata saya ngomong begitu karena pertama, alat perang lengkap kok, mau dari udara, dari darat, bisa dibumi hanguskan. Pakai pesawat tempur, atau kalau ndak pakai helikopter, buang aja langsung dibawa granat, selesai, mampus sudah dia. Jangan dimanjakan kayak gitu. Ini juga pemerintah ini terlalu lambat mengambil suatu keputusan. Selama ini kan cuma dibilang termasuk salah satu perkumpulan atau organisasi KKB, kelompok kriminal bersenjata. Seharusnya pemerintah dari dulu memvonis atau ibaratnya memberi nama, memang dia teroris, itu teroris karena bersenjata dan membunuh sudah banyak. Kasihan juga loh, ada juga anak SMA meninggal, ada juga guru. Aduh, yang kayak gini nih yang perlu ini pemerintah. Jangan, minta maaf ini masukan aja, jangan masyarakat biasa yang kritik, yang menyuarakan suaranya, mengeluarkan aspirasinya, itu yang ditangkap, itu yang dikenakan pasal undang-undang ITE lah, pencemaran nama baik lah, membuat kisruh lah. Padahal kita ndak ada loh, gak ada kekuatan kita untuk gimana, kasihan masyarakat lain. Nah itu. Nah, yang paling anehnya lagi, kelompok kriminal bersenjata, di belakangnya siapa? Minta maaf, saya buka begini sudah fakta loh yang terjadi. Ada kan salah satu oknum TNI beralih ke KKB. Nah ini berarti pengkhianat bangsa. Khusus buat Panglima TNI Jenderal Hadi, salam hormat Pak. Ini Pak, berarti apa ya? Mungkin dia juga merasa ada, ya ini sih menurut penilaian saya, dendam pribadi atau gimana sama negara. Mana ibaratnya TNI melenceng pindah ibaratnya ke KKB tanpa ada unsur atau sebab dan akibatnya kan. Nggak mungkin. Coba dipelajarin kasusnya. Masa warga negara yang biasa, buat masyarakat biasa yang memberikan masukan yang gimana, harusnya kalian semua bisa lah. Apa gunanya BIN, Badan Intelijen Negara, itu kan bisa semua. Habiskan aja, nggak usah disimpan-simpan. Pemirsa, kita ngobrol sambil santai biar nggak tegang banget, ya kan, gitu. Melihat juga memang si hukum di negara kita tercinta ini semacam apa ya, kita kadang mau ngomong susah. Karena kenapa mau ngomong susah? Takut kepleset aja sedikit habis. Karena saya juga pernah lah, dan ada beberapa teman mengalami hal seperti ini. Dalam arti kata, kita teriak, kita memberikan suatu unek-unek masukan, sampai kita dikenakan lagi pasal undang-undang ITE, pencemar nama baik, membuat kisruh. Aduh. Padahal kita loh sayang sebenarnya. Kita ini protes ini bukan karena ndak peduli sama pemerintah, malah kami yang peduli, kami yang sayang.
Kami pingin lihat bangsa ini damai, aman, tentram. Nah, cuman yang saya garis bawahi di sini dan pertanyaan saya, kok kenapa ya saat-saat ini hukum di negara kita ini semacam alat kekuasaan iya, alat politik iya. Politikus enak loh. Kalian walaupun tidak menjabat, walaupun gimana sudah dapat target, sudah dapat gimana jatah. Kalau memang pingin tegakkan keadilan, tegakkan hukum, ayo berantas semua para mafia. Mau itu mafia minyak, mafia tanah, mafia ekspor, banyak mafia. Jangan warga biasa, masyarakat biasa, kalian selalu hukum, kalian selalu carikan sedikit aja bersuara protes atau gimana, selesai. Padahal kalau mau pikir loh secara logika, yang ini mungkin juga pakar-pakar politik dan pakar-pakar hukum bisa lah, kalau mau lihat channel ini bisa melihat bahwa apa mungkin unek-unek saya pribadi selaku masyarakat biasa memberikan masukan lah ke para politikus, ya kan, biar tahulah dan mempunyai adab, mempunyai etika dalam berpolitik. Jangan kalian semua jadikan politik itu jadikan ajang bisnis kalian. Kasihan loh masyarakat. Jangan juga masyarakat dijadikan alat demi mencapai tujuan kalian politikus. Contoh, salah satu saya ngomong begini karena saya akan memberikan alasannya apa. Tunggu dulu, saya bakar dulu rokok sambil merokok, ya kan, santai. Pada saat calon legislatif, kebanyakan para caleg nih, calon legislatif nih, calon yang duduk di dewan nih, mencari suara, ya kan, menjanjikan masyarakat inilah itulah, bahkan ada yang money politik. Nah, pada saat duduk, boro-boro mau ketemu langsung gimana, kadang ada ketemu di jalan cuek sudah ndak gimana kok, ndak ingat dia, ya kan, siapa yang menyuarakan dia, siapa yang mencarikan dia suara. Mau ketemu di dewan, ajukan audiensi, surat audiensi. Kalau nggak ada ketegasan dari kami semua, ibaratnya masyarakat gimana, audiensi itu tadi perhatikan. Kadang seminggu, 2 minggu audiensi baru bisa ketemu. Tapi pada saat dia mencari suara sebelum dia naik, kalau perlu pintu rumah diketuknya, dicarinya siapa-siapa yang bisa mencarikan suara. Itulah, tolong juga masyarakat. Masyarakat sekarang harus pintar. Bukan saya memprovokatorin, ndak. Bukan saya gimana, ndak. Cuma membuka pemahaman kita sama-sama. Kita sama-sama belajar lah. Belajarlah tentang politik. Jangan kita dimanfaatin dalam politik. Kalau bisa, ya sama-sama lah kita saling membutuhkan dalam arti kata. Kalian butuhkan suara kami. Kami membutuhkan kalian untuk menyuarakan aspirasi kami. Jangan sudah dibantu suara, kalian duduk lupa janji-janji kalian, dan kalian juga duduk sudahlah, kalian loh dapat gaji banyak loh, gaji kalian besar loh, gaji kalian kok ndak puas-puas, korupsi lagi, sunat lagi anggaran-anggaran. Kacau. Bisa ndak ya dari masyarakat mengajukan suatu undang-undang, dalam arti kata buat para elit politik, jika bersalah nih, masyarakat yang hukum sekalian, nggak usah aparat. Kenapa aparat kadang susah juga sih, kadang sudah dikasih upeti, vonisnya yang tadinya 10 tahun bisa jadi cuma 2 tahun. Banyak loh yang terjadi ya. Nah, ini juga mungkin masukan buat penegak hukum. Penegak hukum itu dari kepolisian, dari jaksaan, ya kan, dari pengacara, itu penegak hukum. Berilah contoh hukum yang bagus. Kalau hakim itu, sepengetahuan saya, itu memutuskan keadilan.
Nah, karena kenapa? Dalam satu perkara nih, contoh ada salah satu kita sebutlah koruptor. Koruptor itu oke, dibikinkan BAP itu kan dari mungkin dari sama ini kan KPK. Tapi kan banyak kan juga isi dari KPK itu kan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jangan sampai namanya itu berubah menjadi kelompok penguasa korupsi. KPK, ya kan, jangan sampai kelompok penguasa korupsi. Nah, jangan sampai, karena apa? Coba lihatlah, KPK juga tolonglah bertindaklah. Apalagi di situ kan juga banyak dari aparat kepolisian yang masuk di situ. Ini jadi ini apa ya? Semacam kayak bukan independen sebenarnya. KPK juga sudah masuk di ranah apa ya? Bukan alat negara atau gimana, bukan, sudah masuk alat politik semua, alat kekuasaan semua. Dan sayangnya masyarakat jika bersuara kayak dibungkam. Jangan sampai, jujur saya bukannya pro bukannya kontra. Sekarang ini kami kan makanya lihat channel saya, judulnya apa? Pemimpin Kita Semua. Saya sudah ibaratnya ya menyorakan selama ini ke masyarakat, sudahlah, ayolah kita support pemerintah. Kita gimana pemerintah, dalam arti kata supportnya, baik itu kita dukung maupun kita ngasihkan masukan, itu hal yang wajar. Karena kita sayang sama pemerintah, siapapun itu presidennya, siapapun itu pemimpinnya. Kami sudah mengakui bahwa memang sudah Pak Insinyur Joko Widodo dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Halo Pak Kai, tolonglah Pak Kai juga bersuara sedikit lah Pak Kai. Jangan diam aja Pak Kai. Aduh, Bapak loh selaku Wapres, masa nggak bisa kasih masukan ke presiden juga? Apalagi Bapak seorang tokoh ulama lagi. Jangan diam Pak, membisu. Aduh Pak Kai ini, kacau nih Kai ini kalau begini nih. Kalau nggak bisa Pak, mending Bapak mundur aja. Masih banyak pengganti yang lain. Karena kenapa? Sosok pemimpin itu harus menerima masukan dan kritikan. Simpel bahasanya. Kalau tidak mau jadi pemimpin, kalau tidak mau diprotes atau dikritik, jangan jadi pemimpin. Simpel kan bahasanya. Ini juga mungkin teguran-teguran buat semualah pemimpin, baik itu dari pemerintah kota, provinsi, maupun pusat. Tolonglah, lihatlah masyarakatmu, sayangilah masyarakatmu. Bilanya mau mensejahterakan masyarakat, kok sekarang ini bukannya mensejahterakan loh, malah menyengsarakan rakyat. Bantuan-bantuan mana? Tidak semuanya dapat kok. Kenapa disunat lagi? Cobalah, turunlah, lihat buktinya. Karena kenapa? Kadang ngomong ini susah. Harus dimintain bukti, harus dan gimana. Padahal apa? Kalian semua baku atur di atas. Coba ya ada aturan. Salah satu mungkin baik itu ASN, aparatur sipil negara, atau yang duduk di pemerintahan, itu diberikan suatu peraturan. Jika dia korupsi, anggaplah korupsi 1 miliar. Uang yang semua yang dikorupsi itu harus kembali. Ya kan? Harus kembali, terus tetap menjalani hukuman. Jangan menjalani hukuman tapi hasil korupsinya tidak dikembalikan ke negara. Oh, berarti bisa dong baku atur. Banyak orang korupsi jadinya. Karena kenapa? 1 miliar nih kita korupsi. 1 miliar ya, kecil ini. 1 miliar. Sudah, kita bayar kepolisian, kita bayar kejaksaan, kita bayar hakim, habis 500 miliar, 500 juta. 500-nya masih potong, masih disimpan, dikantongin. Jangan hukuman cuma 2 tahun. 2 tahun keluar enak sudah dia. Nah, ini yang salah kadang. Harusnya diambil semua, kembali semua, apapun itu. Mau asetnya, rumahnya, ke hartanya, ambil semua senilai yang mereka korupsi. Nah itu. Karena kenapa? Memang sih selama ini ada berjalan, tapi tidak semuanya digitukan. Contoh dana bansos aja sekarang berapa miliar itu, puluhan miliar itu. Bansos loh, bantuan sosial, disunat juga, dikorupsi juga. Kacau ini. Ya tolong mungkin Bapak
Presidenku yang terhormat Bapak Joko Widodo, tolong Pak, yang di dekat-dekat Bapak tolong dipilah-pilah Pak, sesuai dengan kinerja, dengan skill dia, kemampuan dia Pak. Jangan dipasang bukan bidangnya Pak, repot ini Pak, asli. Contoh, dia menguasai nih di bidang pendidikan, di bidang ilmu pendidikan, dipasang di pertahanan, kan pusing dia Pak, nggak nyambung ya kan. Harusnya dipasang lah di bidangnya masing-masing, apa dia punya skill, apa dia punya kelebihan selama ini, kemampuan selama ini, pasang di situ Pak, di bidangnya, jadi pas klop gitu loh. Nah ini sih masukan buat Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, pemimpin kita semua, presiden kita semua. Tolong Pak, ya kan, tolong juga Pak dikasihlah mungkin dari pihak kepolisian, khususnya buat Kapolri. Apalagi Kapolri selama ini yang saya lihat jejak digitalnya oke, saya akuin mantap. Tapi begitu naik jadi Kapolri, sebelum naik jadi Kapolri masih dalam fit and proper test di DPR, itu kan ada bahasa beliau mengatakan tidak ada lagi hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pingin bukti Pak, nyatanya dia Pak di sekeliling Bapak masih banyak yang korupsi kok. Minta maaf Pak saya ngomong Pak ya, di keliling Bapak dalam arti kata oknum-oknum dari kepolisian banyak yang korupsi Pak, baik itu di daerah, di provinsi, di pusat masih banyak bermain Pak, minta jatah, minta gimana. Contoh Pak, tidak mungkin masuk Pak narkoba di Indonesia ini Pak kalau nggak ada di belakangnya Pak. Itu contoh kecil Pak ya, itu nggak mungkin Pak. Coba habisin semua Pak, narkoba apa semua habisin semua, nggak mungkin masuk. Sama juga di bandara, masuk dari luar negeri masuk dalam melalui bandara, kok bisanya lolos loh, ada sana petugas keamanannya, orang dari Angkasa Pura ya kan, jelas ada dari angkatan juga TNI angkatan udara, ada kan semua sana yang ngepam, dari kepolisian apalagi. Masa lolos terus, berarti kita ini kecolongan terus Pak kalau kayak gini Pak. Gimana bilangnya Bapak Joko Widodo juga sudah ada pernah janjinya itu bahwa menegakkan hukum ya kan. Kapolri juga ngomongnya gitu, tapi ya saya pribadi Pak selaku masyarakat biasa mengeluarkan unek-unek Pak, tolong dibuktikan Pak, jangan cuma diucapkan tapi tidak diterapkan Pak, atau tidak dibuktikan. Buyak juga masyarakat Pak, asli Pak. Makanya silakan masyarakat, kasihan juga, bantuan dana juga contohnya, mereka antri di BRI. Apakah itu Pak tidak, apalagi kan sekarang musim corona Pak, itu bisa terjadi klaster, ibaratnya untuk masuk cepat corona itu gampang karena kenapa, berdempetan banyak berkerumun, bilangnya menghindarin kopat covid sampai orang pulang kampung aja dilarang Pak, dicegal Pak. Nyatanya apa, bandara banyak masuk dari luar, berarti ini kurang penegasan Pak, kecolongan terus. Rokok sudah 3 batang bisa ini, berpikir ini rokok ini beli sendiri, bukan dari pemerintah atau bukan dari bayaran basar-basar, ndak ada. Cobalah masyarakat biasa itu yang tulus menyuarakan suaranya, jangan dicarikan kesalahannya Pak. Coba ya ada perlindungan hukum ya bagi masyarakat yang berani. Gimana, wih banyak masyarakat berani Pak, cuma sekarang masyarakat takut. Takutnya apa? Takut dikenakan pasal pidana Pak, bukan perdata, pidana Hidup di dalam sel itu Pak susah Pak, makan tidur juga kada nyaman, jarnya orang Banjar itu kada nyaman Pak, banyak nyamuknya, tidur di lantai. Cuma karena apa? Karena bersuara aja, kena kita pasal, kena kita hukuman. Kacau. Sedangkan yang maling-maling, korupsi enak, di dalam kamarnya spring bed, AC, WC-nya mantap. Contoh Novanto, ya kan? Jadi inilah hukum ini
Kalau mau yang betul-betul ditegakkan ya tegakkanlah tanpa memilih siapapun itu. Minta maaf Pak Presiden ya. Presiden pun kalau salah dibilang salah, hukum ya hukum. Jadi biar orang itu menjabat itu mikir untuk berbuat sesuatu. Jangan mentang-mentang pemimpin mau seenaknya aja. Memang sih saya akuin Bapak Jokowi ini orangnya sabar, orangnya gimana. Cuman apa yang di samping-sampingnya dan di dekat-dekatnya ini yang selalu memanfaatkan. Tapi bodohnya, minta maaf Pak ya. Saya protes Bapak selaku presiden Pak ya. Bodohnya Bapak ini terlalu mudah dimasukin omongan-omongan Pak. Bapak loh seorang presiden. Jangan mau diintimidasi sama sekeliling Bapak. Pak De Jokowi. Capek juga lihat Pak, masyarakat kasihan loh. Oh iya ya, saya pernah membuat konten. Nanti mungkin di konten ini mungkin saya sisipkan apa yang pernah saya omongin, saya buktikan. 1 rupiah pun tidak ada masuk uang pemerintah. Berapa kali kita buat kegiatan sosial, baik itu masalah Hari Pahlawan, Legion Veteran, kami kumpulin, kami ngasih, ya walaupun sekedarnya Pak, tapi adalah daripada para pemimpin, para pejabat, mana melirik kayak begitu, dadah, jarang-jarang. Kita loh, ada uang anggaran pemerintah, ada membangun suatu panti asuhan, Wisma Putri. 1 rupiah pun tidak ada uang dari pemerintah. Nanti saya bukakan, nanti di video ini saya sisipkan apa yang pernah saya omongin, saya buktikan semuanya. Biar tahu ya kan, biar juga bukan kita, minta maaf, bukan kami ini riah atau gimana, enggak. Kami enggak riah, kami enggak gimana. Cuman memberikan motivasi. Masa masyarakat menengah ke bawah bisa, kalian para pejabat enggak bisa? Harusnya malu dong, situlah. Mungkin kalau punya malu dan kalau punya akal pikiran, harus kenapa? Ayolah, kita buat sejahtera lah masyarakat. Waktu pemancangan tiang pertama di panti asuhan sebelum dibangun, ini asli awalnya tanahnya datar. Wisma Putri Panti Asuhan Yahumiddin KM 24 Balikpapan. Inilah bukti bahwa jalan masuk ke dalam betul-betul ekstrim. Teman-teman juga alanya banyak jatuh. Tahun ke depan kita sudah punya termasuk ini Pak Dia 2016 kita awal dari awal ya pas bulan puasa Pak Dia ya bulan puasa 2016 ada kenang-kenangannya lah kita numbuk batu apa ya numbuk tiang secara pribadi kan gitu pribadi ya mungkin insya Allah adalah sudah bekal yang terakhir kan gitu kan di akhirat jangan kita cuma di dunia aja berarti kira-kira lah di akhirat ada bekal, ada sangu lah. Saya coba membuka matanya teman-teman semua yang bahwa kok kamu nggak bisa gitu loh. Nggak usah terlalu gimana. Ya, mudah-mudahan dia bisa lebih bagus. Boleh paling ngecat depan-depannya biar kelihatannya nggak bersih. Itu juga itu kan memang rencananya untuk bunga-bunga itu. Padahal ada ini habis itu. Mepet waktunya. Iya mepet waktunya. Karena kita rencana memang ini, kenapa kami pingin mengesahkan itu bahwa memang betul sudah gimana? Karena kan selama ini cuma ya gitu aja. Dari situlah nanti apa kekurangannya lagi kita bangun lagi kan begitu. Jadi sudah ada bahwa karena kemarin kita kan sempat melepaskan tiang pertama, oke. Teman-teman yang lain yang hamba Allah itu ya kan kayak gitu. Ternyata
Allah ngirim kok, ini pasti dikirim itu. Mereka juga kan pengen punya simpanan di akhirat. Betul, itu yang nggak pikir yang namanya simpan di akhirat. Mereka pengen juga punya simpanan. Cuma caranya kadang-kadang Pemancangan pelang menandakan bahwa kami yang membangun Wisma Putri buat adik-adik di Panti Asuhan Yaumiddin, sekaligus serah terima kunci kepada pengurus Panti Asuhan bersama Saudara Basat Murneo dengan beberapa perwakilan klub yang berpartisipasi dalam pembangunan Panti Asuhan Wisma Putri. Ini nah, pantai yang kita bangun selama ditempatin sama adik-adik. Ya Bu, iya Bu, silakan Bu. Masuk dulu, jalan-jalan lihat dulu. Dari nol ini, tanah datar dulu ini. Alhamdulillah bisa ditempatin sama adik-adik. Tinggal ini lagi, nanti kita mau benahin ini. Kayak ini lagi ya kan. Ya pelan-pelan. Bagaimana Pak Ji ya kan? Pelan tapi pasti. Semua itu kan niat Pak Ji ya kan. Niat. Ini nanti kita bawa nanti bekal ya kan. Udah biar teman-teman juga lain lihat ya kan bahwa ya. Saudara-saudara yang lain lihat. Iya, saya ngomong kemarin itu sempat ngomong sudah lama tahun masih baru-barunya saya bangun ini Pak Ji ya kan, baru-barunya kami bangun ini sempat ada sama gesekan ibaratnya dengar dari DPR dengan dari Pemkot bahwa memang saya kan ngomong apa adanya Pak Ji, jangan rusak di depan, ya kan gimana? Nggak ibaratnya kalau hujan deras, ingat dulu Pak Ji saya kesini banyak teman-teman jatuh ya kan untuk bangunan ini pakai motor. Makanya itu sudah ya ibaratnya ditanggapin lah biar dia merasa gitu bahwa ya kalian pejabat, kalian gimana ya, tolonglah jangan cuma pada saat kampanye aja kalian sibuk janji-janji begitu. Kalian gimana ya, tolonglah jangan cuma pada saat kampanye aja kalian sibuk janji-janji begitu naik lupa. Seorang diri datang itu lagi mau bangun untuk usahanya nanti adik-adik Pak Ji ya, usahanya nanti adik-adik ya. Seperti itu yang kemarin yang tempatnya Wisma Putri ya, yang sebelum kita bangun dulu ya, yang bekasnya dulu ya kan. Iya tempatnya dulu kan yang cewek-cewek kan di situ dulu kan. Yang mana yang kemarin yang digigit ular adik itu loh, yang sempat digigit ular, makanya Aan bilang telepon saya kayak apa Bang Di, sudah cari lahan yang baru, nggak usah situ. Kalau itu kan dibaikin kan berarti kan sama aja. Nah, makanya saya ya ngomonglah sama Aan sama Pak Haji ya kan, mintalah satu kita coba. Teman-teman pada kaget loh Bang, uang dari mana Bang? Sudah nama itu aja, insya Allah nyatanya 1 rupiah pun tidak ada masuk dari pemerintah ini, tidak ada, dari kami semua ini. Tapi jangan lupa dulu sahabatku, jangan lupa like, share, subscribe di bawah ini ya kan, biar tidak masalah disebarkan sana sini, biar menjadi suatu acuan. Bukan pingin tenar, tidak, tapi apa, siapa lagi kalau bukan kita, dan kapan lagi kalau bukan sekarang. Nah itu
Siapa lagi kalau bukan kita-kita? Dan kapan lagi kalau bukan sekarang? Sekarang waktunya kita bersatu mengkritik demi kebaikan, demi kemajuan. Oke? NKRI harga mati. Ya, itu jangan berlomba-lomba pingin tenar tapi tenar keburukan.